assalamualaikum, selamat sore pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Dan gimana kabar Anda semua? Ya pasti baik-baik aja dan selama 60 menit ke depan di sini ya. Rara di mana ya? Nah, di sini ada Yosi Chandra yang bakal temenin Anda semua. Dan saya ingin menuju ke studio sebelah. Ke studio mana aja ya? Ada Rara, kita lihat Rara di sebelah sana. Hai. Di sini kita bawa teman-teman dan nggak seperti biasanya karena banyak orang di sini dan tentunya masih bersama saya Rara dan juga tadi ada Chandra dan tentunya masih bersama Analog. Anda tanya psikolog mau tahu aja. Oke. Iya, dan akhirnya saya udah nongol di sini. Udah nongol di sini ya pemirsa dan kita di sini bersama dengan Universitas Wangsa Manggala Fakultas Psikologi dan di sana sudah ada dosen-dosennya itu sudah cantik. Cantik-cantik di sana ya. Sudah absen ya tadi ya. Dan pemirsa untuk sore hari ini kita tadi udah kedatangan sama teman-teman dari SMA, berbagai macam SMA. Disut dulu Mas. Silakan nih, banyak banget soalnya SMA-nya. Enggak cuma SMA juga tapi. Dari SMA 1 Sedayu, tepuk tangan SMA Sedayu. Terus ada juga dari SMA 1 Sewon. Sewon dan juga teman-teman dari SMA STC. STC atau Steladus 1 ya. Iya, dan pemirsa nanti bagi Anda yang ingin bergabung dengan kita, Anda bisa menelpon di 451666 atau yang di luar Jogja di 451777. Dan kita untuk sore hari ini kita punya topik. Nah, karena ada hubungannya sama anak-anak SMA, dan kita pengen ngomongin sesuatu yang ada hubungannya sama anak SMA juga, yang yaitu awal dari mereka itu meniti sebuah pengalaman. Selain di pengalaman ya edukasi ya, nah, ini juga ada pengalaman bukan spiritual, cuma pengalaman selain supranatural. Bukan dukun kali. Nah, ini ada pengalaman yang mungkin bisa mereka dapat kalau misalkan mereka tergabung dalam sebuah organisasi di sekolah. Jadi cara berorganisasi gitu. Iya, tapi kalau menurut kamu Ra ya, menurut kamu organisasi itu penting gak sih? Kalau menurut aku penting. Kenapa? Karena aku bisa bolos pelajaran. terus apa lagi? Bolos pelajaran. Jadi orang penting gitu. Sok penting ya, gitu kan. Penting. Enggak, penting. Terus habis itu terkenal. Iya, di sekolah. Nah, jadi mungkin yang jelek-jelek semua sih. Nah, mungkin itu segi negatif yang Rana dapetin ya. Nah, mungkin masih banyak sekali sisi positif yang bisa kita dapatkan kalau misalkan kita tergabung dalam sebuah organisasi di sekolah. Nah, sekarang ini kita mau datengin salah seorang bintang tamu kita. Selain teman-teman dari SMA 1 Sedayu, SMA STC dan juga SMA 1 Sewon, ini ada salah seorang aktivis mahasiswa yaitu Mas Dimas. Mas Dimas Muklas Widiantoro. Halo. Sore Mas Dimas. Selamat sore Mas Dimas. Aduh, silakan duduk Mas, silakan duduk sini. Aku di tengah. Tengah aja. Nah, Hawa di tengah. Gimana nih Mas? Dengar-dengar kemarin ada kabar kalau Mas Dimas itu jalan-jalan sampai ke Aceh Mas. Ya, kebetulan kemarin kita dari mahasiswa punya kesempatan untuk jalan-jalan ke sana dan kita juga ngelihat bahwasanya itu memang salah satu tugas mahasiswa juga. Tugas mahasiswa. Karena kita ngerasa juga selama ini rakyat juga yang mensubsidi sampai mahasiswa tuh bisa kuliah, mahasiswa bisa mengadakan acara band-bandan dan segala macam, itu semua subsidi dari masyarakat. Dan saya lihat kita perlu istilahnya memberi sebuah kontraprestasi juga ke masyarakat, salah satunya juga melalui Aceh. Dan mungkin saat ini juga banyak teman-teman yang juga ke Merapi juga itu. Iya, ke Merapi. Kemudian nih, saya pengen tahu nih, kegiatan Mas Dimas selaku aktivis mahasiswa nih ya, untuk akhir-akhir ini kalau Aceh kan beberapa waktu yang lalu itu ya, waktu terjadi tsunami atau mungkin ini ya, ada beberapa hal yang mungkin kita juga nggak tahu terjadi sesuatu apakah itu di Aceh. Nah, mungkin banyak bantuan dari teman-teman mahasiswa untuk mensupport mereka juga ya. Nah, ini kalau akhir-akhir ini apa nih Mas kegiatan Mas Dimas ini? Kebetulan saat ini sedang coba mendirikan sebuah lembaga kemahasiswaan ya, yang bergerak di bidang IT. Jadi kalau mungkin saat ini lagi ngetren-ngetrennya itu Lifeboy itu yang program 3 acara itu, yang 3 kontestan Lifeboy ya. Mungkin itu yang terekspos, tapi yang tidak terekspos itu saat ini mahasiswa banyak sekali. Kalau saya sekarang sedang coba mengembangkan sebuah komunitas berbasis IT di kalangan mahasiswa. Karena kan kita tahu kalau saat ini orang-orang tuh banyak yang gaptek. Padahal perkembangan teknologi di sekitarnya terus berkembang.
Dan ya seperti itu, IT itu sangat penting. Oke, sebentar. IT. Bener banget. Oke, buat teman-teman yang ada di sana, ada yang tahu artinya IT nggak? Ada yang tahu artinya IT nggak? Ada. Siapa namanya? Coba itu kasih. Perkenalkan diri dulu. Namanya siapa nih? Nama saya Hasan Rusyadi dari dari SMA 1 Sewon. Oke, nah kalau menurut Hasan apa nih? IT itu Hasan? IT itu Information Technology. Oke, information technology. Nah, kalau menurut Hasan informasi teknologi itu seperti apa nih? Informasi teknologi itu global ya. Pengertiannya itu banyak. Dari segi komunikasi sama dan sebagainya, dari perangkat komputer juga mungkin itu yang mendukung, faktor yang mendukungnya. Oke. Jadi IT itu sebenarnya masih global. Oke, gitu masih global ya IT. Nah, kalau menurut Mas Dimas tentang Iya. IT, nah ya. nih. Jadi tentang informasi teknologi gitu ya. Iya. Nah, oke, sebelum masuk ke informasi teknologi, jadi mungkin pemirsa sekali lagi kalau misalkan Anda sedikit ragu untuk telepon, Anda bisa SMS. Di namanya 081794 Iya. 08005. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan Mas ini aku panggilnya siapa? Mas Dimas apa Mas Dimas. Mas Dimas ya? Boleh Dimas saja, Dimas. Mas Dimas. Mas Dimas. Oke, kalau orang Jogja namanya Dimas ya, Mas Dimas. Nah, Ya, adik Mas. awal-awal untuk meniti karir sehingga bisa masuk menjadi salah seorang aktivis, Aktivis kampus, mahasiswa. mahasiswa gitu ya. Nah, awalnya kan pasti nggak langsung tiba-tiba ikut gabung. Tapi Nah, punya apa ya namanya? dorongan Dorongan motivasinya motivasi itu dari dari mana? mana nih Mas? Kok pengen gabung gitu? Sebenarnya ini bermula dari sebuah pertanyaan besar ya. Pertanyaannya adalah selain dari lingkungan keluarga sama lingkungan formal seperti kelas, dari mana lagi kita akan mendapatkan jawaban-jawaban akan hal-hal yang tidak didapatkan di lingkungan kelas itu. Kayak misalnya isu-isu terbaru, misalnya isu-isu mengenai kenapa Indonesia saat ini masih terus-terusan mengalami krisis ekonomi, kemudian segala macam. Hal-hal itu yang tidak saya dapatkan di lingkungan formal ataupun dari orang-orang terdekat saya yang biasanya lebih berbicara masalah kekeluargaan. Nah, hal itulah yang saya dapatkan dalam sebuah organisasi. Oh gitu, dari sebuah organisasi. Ya. Oke, tapi kalau menurut Mas Dimas, Ya. penting nggak organisasi itu? Organisasi itu kalau kita hidup tanpa organisasi itu seperti sayur tanpa garam. Setuju, aku setuju. Sayur tanpa garam, masak-masakan kali ya. Iya dong, dengan berorganisasi kan dengan bertambah teman juga dan Iya. pengalaman kan. Penting sekali, sangat penting sekali. Dan ini segi negatif. Nah, pasti pernah mengalami hal yang kayak Rana tadi. Nah, teman-teman pernah ada yang ikut organisasi nggak di sini? Ada. Ada? Dong. Ada. Ikut organisasi ya. Nah, oke sebentar. Kalau ikut organisasi kan ada yang berpendapat, wah enak kalau ikut organisasi bisa bolos. Terus bisa nama terkenal. Terus habis itu apa lagi, Ra? Terus habis itu apa ya? Bisa nampang. Tambah pengalaman. Oh, tambah pengalaman gitu ya. gitu. Itu sisi positifnya. Kalau menurut Mas Dimas pernah mengalami hal seperti itu nggak, Mas? Memang kalau dikatakan kalau boleh jujur mungkin memang pernah, karena kita tidak ada orang yang secara terus-menerus jalan terus. Tapi kita juga melihat bahwasanya memang orang-orang itu memiliki berbagai macam prioritas. Ada yang dia itu memang hidup untuk istilahnya bermusik, ada yang dia berkesenian, ada yang dia lebih ke akademisi. Tapi kemudian bagaimana agar hal itu bisa tereksplor dari dalam diri. Itulah kalau menurut saya pentingnya organisasi di situ. Dan kalau sisi kelam pasti ada. Saya dulu waktu SMA juga, tapi ini bukan contoh yang baik ya, itu kalau membolos demi Tuh, kan? mensukseskan sebuah acara itu udah istilahnya diberikan maaf oleh para guru. Iyalah. Aku pernah Karena mengalami Ada yang juga. kayak gitu pengalaman. Ada yang punya pengalaman nggak kayak gitu? Ada. Nah, coba aku pengen tanya sama siapa nih? Siapa? Dari stage. Siapa namanya sayang yang rambutnya dijepet? Yes. Nah, iya tuh pakai jam tangan. Iya. Namanya siapa nih? Bentar, dinyalakan. Namanya udah nyala. Lucy. Iya, Lucy. Pengalaman saya, kalau misalnya tiba-tiba di tengah-tengah jam pelajaran gitu, wah pas bosen banget tuh di kelas kan, ngantuk gitu. Tiba-tiba dipanggil keluar gitu, ayo rapat, katanya ada proposal yang harus diganti gitu. Wah seneng banget nih Wah, keluar bener gitu. tuh. Jadinya ya di kelas pas bosen-bosennya terus dipanggil buat ini untuk OSIS itu ya seneng. Tapi BT-nya jadi OSIS ya? Itu Digabung di OSIS ada nggak BT yang hal yang membosankan? Kalau pas gini menyatukan pendapat-pendapat dari tiap orang itu kan susah. Ada yang keras banget, pokoknya saya mau ini gitu. Nah itu Beda-beda keinginannya ya. Beda-beda keinginannya itu nyatuin karakternya tuh susah.
Oke. Ya. Butuh kesabaran ngadepin misalnya teman-teman kan ada tuh yang apa sih punya karakter yang keras gitu kan. Itu untuk meluluhkan dia. Sih. Tapi sebenarnya lu sih lebih dampaknya itu lebih nyenengin apa nyusahin sih ikut organisasi OSIS kayak gitu? Seneng saya karena saya emang suka ngumpul-ngumpul istilahnya. Terus Ngumpul apa ngerumpi? Kumpul dan makan. kalau rapat mungkin berapa persen 70% rapat, tapi 30% kan biasa pasti ada yang ada yang mancing gosip gitu ya. Wah. Alah. Oke, terima kasih ya Mbak Lucy ya. Terima Oke, kasih. Dan ini Mas, saya pengen tanya lagi nih. Sebenarnya ini ya, apa sih yang Mas Dimas harapin ya untuk bergabung dalam berorganisasi di mungkin awalnya di sekolah ikut organisasi nggak dulu? Di mana? SMA? SMA. Kebetulan iya saya jadi salah satu pengurus OSIS dan salah satu juga. ketua di salah satu lembaga tersebut. Dan kerasa sekali manfaatnya. Terutama saat kemudian mungkin ada teman-teman di sini yang juga pernah misalnya jadi ketua acara pentas seni. Dan dia sebelumnya tidak punya background mengenai organisasi. Terus sama gurunya di deadline, ini adalah acara penting buat sekolah kita, memperingati ulang tahun sekolah kita. Misalnya Lucy harus misalnya mengadakan pentas seni dan segala macam. Kemudian Lucy berpikir, loh tangan saya cuma 2 Pak, pikiran saya pun cuma satu dan kadang sebatas hal-hal yang sifatnya mata kuliah, pelajaran-pelajaran segala macam. Tapi harus mengadakan acara yang deadline-nya cepat, harus besar dan membawa nama sekolah. Kemudian pertanyaan adalah bagaimana acara itu bisa sukses saat tangan kita cuma 2, kepala kita cuma 1. Itulah fungsi organisasi. Saat kita kemudian bisa meminta tolong teman-teman, kita bisa merealisasikan sesuatu melalui tangan-tangan orang lain. Benar-benar bekerja sama, saling bekerja sama. Gitu. Poinnya di situ. Jadi merealisasikan melalui tangan orang lain. Tapi Mas Dimas pernah nggak sih ngerasa takut untuk berorganisasi gitu, untuk Untuk gabung di mengawali dalam berorganisasi gitu? Pasti itu kalau awal takut itu suatu hal yang wajar. Canggung gitu kan. Misalnya biasanya sama teman, hey friend. Asik. Hey friend. Biasanya. Sebentar. Hey friend atau haidap? Haidap. Haidap misalnya haidap haidap wagu dong. Haidap wagu katanya. Friend, ini dong tolong mau lihat tugasnya yang semalam dapat tugasnya dari Pak siapa, dosennya siapa yang bisa kejem? Guru-guru paling kejem guru apa nih? Matematika? Iya. Kimia. Matematika lah. Misalnya matematika. Lihat tugas dong, pagi ini lihat PR. Nggak mau, lihat PR aja dia nggak mau. Tapi tiba-tiba saat itu dia misalnya si Lucy minta tolong sama temennya yang biasanya dimintain tolong nggak mau, tiba-tiba dia berusaha melalui temennya itu untuk mewujudkan acara itu. Misalnya minta tolong sama Bambang, temennya. Saya namanya Bambang. Ada Bambang di sini. Mana ada nggak? Bambang ya? Misalnya minta tolong Nggak ada kali. Cewek sama Bambang Sukamti misalnya. Oke, terus. Biasanya minta tolong PR aja sama Bambang nggak dikasih. Ini tiba-tiba harus nyuruh Bambang mondar-mandir, nyetak sablon, suruh ngeprint, suruh macam-macam. Gimana caranya agar si Bambang Sukamti tadi mau bantuin. Itulah yang didapatkan melalui organisasi. Jadi melaksanakan sesuatu melalui tangan orang lain, itu yang sulitnya di situ. Dan biasanya kalau menyuruh orang lain itu nggak gampang ya. Nah itu bukan menyuruh sih, minta tolong untuk melakukan sebuah pekerjaan yang mungkin bagi dia berat. Nah itu kelihatannya juga sulit ya. Nah kalau mungkin buat Mas Dimas nih, gimana cara membujuk supaya orang itu mau untuk melaksanakan apa yang kita untuk bekerja sama untuk gitu. bekerja sama nih. Oke. Jadi kalau misalnya kita tanyakan itu berarti kan karakter pemimpin. Dalam pengalaman yang saya pernah dapatkan, pemimpin itu ada 2. Transaksional leader atau pemimpin yang sifatnya transaksional sama transformasional leader. Jadi kalau transaksi itu cuman kayak misalnya Lucy, itu tolong printin nanti tak kasih uang ini nih, uang bensin. Tolong itu ke sana nanti tak kasih uang jajan. Nanti kamu boleh nyontek PR-ku. Itu transaksional. Tapi transformasional, kita berharap dengan kita meminta tolong, kita tuh juga bisa ngasih semacam motivasi ke orang itu agar dia tuh suatu saat kalau jadi pemimpin juga dia bisa lebih hebat dari yang pernah menyuruh. Gitu. Jadi transformasional tuh kayak misalnya kemudian dia bisa ngasih ilmunya, dia bisa
kamu Ya, kayak istilahnya gini. ada timbal baliknya lah ya, seperti itu. Nah, bagi pemirsa yang nanti ingin bergabung dengan kita, Ya, dan ingin nanya-nanya langsung, Iya, langsung bisa nelfon ke 451666 atau di 451777. 777. Dan kita masih membahas tentang perlu nggak sih bagi Anda atau bagi kamu nih ya, para pelajar, nah berorganisasi itu, atau nanti Anda bisa SMS ya di mana, Ra? Di 081794 08005. Oke, dan jangan kemana-mana, kita masih di Analog. Anda tanya psikolog? Mau tahu aja. Oke. Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta, Fakultas Psikologi, status berakreditasi A. Kurikulum terkini, peluang kerja luas, lokasi belajar nyaman. Juga membuka untuk program Pasca Sarjana, Magister Profesi Psikologi, dan Magister Sains Psikologi dengan berbagai konsentrasi peminatan. Membuka pendaftaran dari semua jurusan. Info lebih lanjut, hubungi kami. Lebih keras, terus kencang, terus sambil doa Bu, monggo. Cukup Ibu, monggo. Sekarang dimasak dulu. Masak Bu. Oke. Ibu. Beda ada Bu? Alhamdulillah ada Bu. Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Popstyle. Ikuti gayanya dan rasakan serunya. Ketik, rek, spasi Popstyle, spasi JOTV, kirim SMS ke 9333. Rek, spasi Popstyle, spasi JOTV, kirim SMS ke 9333. Jangan sampai lupa ya. Rek, spasi Popstyle, spasi JOTV, kirim SMS ke 9333. Buruan biar gak ketinggalan. Popstyle gitu loh. Ya, baiklah pemirsa, masih bersama kita. Ada saya si Chandra, Dan saya Rara. terus ada Mas Dimas. Muklas ya. Iya. Dan juga ada yang baru nih. Ada teman-teman dari SMA 1 SMA Sedayu. SMA 1 Sedayu. Tepuk tangannya tuh SMA 1 Sedayu. Ada SMA 1 Sewon. Iya, SMA 1 Sewon. Oke, tepuk tangan. Terus ada juga SMA STC. Tepuk tangannya. Dan yang baru datang Yang nih. baru datang nih ya, anak dari SMA teman-teman dari SMA 10 Yogyakarta. Mana nih? Mana yang baru datang dihukum? Mana? Tunjuk tangan yang baru datang. Nah. Oh, ya, nggak apa-apa ya. Dan ini kita masih ngobrol tentang Perlunya berorganisasi. Perlu iya. nggak sih berorganisasi? Kalau menurut Anda perlu nggak sih berorganisasi? Jadi nanti kalau misalkan Anda pengen berpendapat, aduh, organisasi itu ngapain sih? Nyusahin aja. Ada yang pernah beranggapan seperti itu. Sampai temen Chandra di sekolah tuh ada waktu zaman SMA nih ya, ada yang bilang, "Waduh, organisasi apa sih? Mending main." Ada yang bilang gitu, benar. Ada yang Mending bilang kayak tidur gitu. di kelas. Mending tidur di kelas. Gak bisa kalau ikut OSIS gitu kan enak, bisa keluar jam pelajaran. Iya, Nggak kalau di bisa. pojokan kan nggak kelihatan gitu. Kamu saya pojokan. Oke Mas Dimas, kita masih ada sebuah topik tapi Ra, tolong ambil minum. Ra. Oke. Makan minum dan aku Kenapa harus saya yang ngambilin? karena kamu sebelah situ. Saya bantu. Nggak usah. Awalnya ngajak bareng. Oke, Mas Dimas nih. Oke. Ini aku dapat kurikulum vitae nih dari Mas Dimas Apa nih sih, ya. Nah, selain di Aceh nih ya, aktivitas untuk bantuan ke Aceh nih pernah kemana aja nih bersama teman-teman aktivis mahasiswa nih Mas? Sebenarnya selain di Aceh itu acara yang lembaga apa istilahnya saya tidak kemudian keluar tapi lebih ke arah ke dalam sebuah lembaga pergerakan gitu. Jadi kalau kita lihat ya memang sebenarnya mahasiswa tuh perlu dilatih kekritisannya. Nah, dan saat dia itu melihat ada sebuah hal yang tidak benar,
sangatlah diharapkan bahwasanya dia bisa mengungkapkan hal itu meskipun lewat kata-kata ataupun lewat gerakan atau paling nggak tulisan. Sebelumnya kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman yang pernah saya ikuti, kebetulan saya pernah di lembaga mahasiswa itu di Senat Universitas, Kelas Gajah Mada. Kemudian saya juga beberapa HMJ yang ada di dalamnya. Kemudian saya juga pernah memimpin istilahnya kalau lagi ngetren itu teman-teman yang suka demo itu. Itu waktu itu adalah kita tahu bahwa biaya sekolah semakin mahal dan kita menuntut hal itu kalau bisa tidak diterapkan secara merata. Istilahnya harus ada seleksi di mana orang yang memang bisa bayar mahal itu bayar mahal, tapi yang enggak dia tuh paling enggak dapat keringanan atau dapat dispensasi. Nah, itu pergerakannya kalau kemarin di tahun 2002 itu namanya Aliansi, itu pergerakan untuk mahasiswa. Oh begitu. Seperti itu. Nah, nih lagi mungkin bagi pemirsa yang ingin bertanya dengan kita dan Rara, aku tadi sudah kontak Pak ini ya, Pak siapa namanya Pak Zidni. Pak Zidni. Oh, udah iya. datang belum? Udah datang kayaknya tadi. Udah datang ya? Oke. Bentar. Rara, aku minta tolong kamu ambil minum. Ini dia, beliau udah datang sekalian. Halo, Pak selamat Zidni. sore Pak Zidni. Selamat sore Pak Zidni. Iya. Waduh, Pak Zidni, silakan duduk. Pak Zidni sini. Kalau gitu, aku langsung ambil minum Ya, ya. ambil minum dulu ya. Nah, Pak Zidni nih, saya pengen bertanya nih, aktivitasnya masih di Wangsa juga nih Pak ya? Sebagai dosen. Dosen apa nih Pak? Ya, dosen fakultas psikologi. Gak mungkin dong, fakultas kehewanan. Oke. Pak, saya ini tadi kita membahas tentang Perlunya berorganisasi. Perlunya berorganisasi. Nah, ini kalau dari segi psikologi itu ya, ada nggak sih tentang kriteria-kriteria yang anak muda atau mungkin teman-teman di sini yang harus ikutin kalau misalkan dia ikut organisasi, ntar dia bakal dapat ini dan ini dan ini dan ini. Dan nanti efeknya dapat ini. Nah, untuk menurut Pak Mempertimbangkan iya. berorganisasi. Ini gimana nih Pak? Ya, sebenarnya saya setuju dengan pendapatnya Mas Dimas tadi ya, bahwa mahasiswa tanpa berorganisasi itu ibarat masakan tanpa garam gitu. Oh, sayur tanpa garam. garam. Sayur tanpa Tadi garam ya. ya. Seperti becak tanpa roda. Jadi Seperti becak tanpa pengemudinya dong. harusnya. Oke. sebenarnya ada banyak manfaat dari kegiatan berorganisasi gitu. Apalagi kita sebagai makhluk sosial kan memang harus banyak berhubungan dengan orang lain ya. Dan kita pasti punya kebutuhan, kita punya tujuan ya. Dan tidak mungkin tujuan itu akan bisa tercapai tanpa kita berinteraksi dengan orang lain. Dan berorganisasi itu merupakan salah satu bentuk upaya untuk mencapai kebutuhan yang ada pada diri masing-masing orang gitu ya. Kalau kita lihat misalnya teorinya Maslow itu kan ada 5 hierarki kebutuhan ya, adik-adik semuanya. Jadi misalnya ada yang pertama yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisik atau dasar, kemudian yang kedua adalah kebutuhan rasa aman, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan afiliasi atau kasih sayang, kemudian yang keempat adalah kebutuhan harga diri, dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri gitu ya. Dan saya melihat bahwa dengan berorganisasi kita bisa mendapatkan semuanya gitu ya. Kalau misalnya saya sebagai seorang bapak ya, saya berorganisasi di satu lembaga, maka bisa jadi saya bisa mendapatkan uang dari keterlibatan saya di satu organisasi gitu ya. Walaupun tentunya itu bukan yang utama gitu ya. Yang utama adalah kita itu tadi mungkin sesuai dengan minat kita, hobi kita bisa mengembangkan diri dari kita berorganisasi. Oke, begitu ya dari Pak Zidni seperti itu. Oke, buat teman-teman yang ada di sini nih, kalau misalkan ada yang mau bertanya langsung bilang ya. Ada yang mau bertanya nggak tentang organisasi, efek dari berorganisasi atau apalah gitu? Ada yang ingin bertanya tentang organisasi? Langsung aja ini bebas loh. Atau Ini mungkin bebas. mau share pengalaman. Nah, share pengalaman berorganisasi. Kok nyuruh orang sulit sekali seperti itu mungkin. Iya, nih ada. Aku pengen tanya nih sama teman-teman dari SMA 10. SMA 10. Iya, 10 di SMA belakang. 10. Tolong mic-nya kasih teman-teman SMA 10 ya. Nah, ini buat siapa namanya yang ada di belakang sana salah satu ya? Iya, namanya siapa? Barusan datang tuh kelihatannya Iya. masih pakai tas. Iya. Ya. Ada dinyanyi belum? Iya. Oke. Nama saya Niken Agustin dari SMA Negeri 10 Yogyakarta. Iya. Nih punya pengalaman berorganisasi nggak? Atau mungkin punya apa ya, pengalaman buruk atau pengalaman baik, Iya. bagus gitu. Iya. Kalau saya mau bertanya. Bertanya. Oke, Saya silakan. punya pertanyaan, bagaimana cara kita agar bisa mengelola suatu organisasi dengan baik, sehingga dengan adanya organisasi tersebut dapat memberikan efek-efek, dampak-dampak yang positif bagi kita.
terutama bagi kita seumuran SMA. Nah itu tuh bisa manfaatnya tuh bisa sampai ke jenjang kuliah dan seterusnya. Gitu. Oke. Ya, nah ini ada nggak Pak kira-kira tips supaya bisa Berorganisasi seperti itu tadi? yang baik itu kayak gimana sih? Iya, tentunya memang walaupun tadi saya menyampaikan bahwa organisasi itu banyak manfaatnya, gitu, tetapi memang tidak semua organisasi itu baik ya. Misalnya kita ikut organisasi pencoleng atau organisasi itu tentunya tidak baik gitu ya. Tetapi sebenarnya organisasi apapun yang ada di sekolah saya menurut saya itu suatu hal yang positif gitu ya. Apakah itu organisasi kegiatan olahraga ataupun care ataupun yang lain, itu saya pikir itu akan sangat bermanfaat untuk kita misalnya ketika kuliah gitu ya. Jadi dengan berorganisasi itu setidaknya kita melatih untuk meningkatkan kemampuan interpersonal gitu ya. Padahal di dalam mencapai tujuan, misalnya tadi Mbak Agustin tadi ya, misalnya suatu saat pengen kuliah kemudian pengen sukses ya, sukses itu tidak mungkin dicapai dengan sendirian gitu ya. Sukses itu harus dicapai melalui kerjasama dengan orang lain. Bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan pinjaman catatan kalau kita tidak punya human relation yang baik gitu ya. Sehingga otomatis untuk bisa mendapatkan pinjaman fotokopi catatan dari teman, kita harus bisa membina hubungan interpersonal dengan teman-teman yang lain gitu ya. Gitu. Iya. Jadi mungkin itu ya. Oke, nah buat Mas Dimas, saya pengen tanya, untuk awal nih ya, hal yang bisa membuat Mas Dimas termotivasi untuk bergabung dalam sebuah organisasi ini apa Mas? Oke, kalau mungkin dihubungkan juga dengan pertanyaan dari Mbak Agustin ya tadi ya. Ayo jangan bilang bicara sendiri. Kayak dosen kayak guru aja, ayo jangan bilang sendiri. Awas ya. Jadi gini, kalau tadi juga tanya dari Mas Chandra di sini, kemudian yang termotivasi karena saya juga melihat di sini bahwasanya pertama teman. Kita nggak mungkin belajar setiap hari kemudian segala macam itu, kita juga perlu sebuah interaksi atau teman. Gaul dengan orang lain. Teman. Dan saya melihat di sini bahwasanya organisasi itu penting karena apa? Karena di situ kita bisa belajar. Dan tadi mungkin juga ada sedikit memberikan sedikit jawaban bagaimana cara mengelola organisasi yang baik adalah yang pertama, organisasi itu bisa memberikan tempat untuk belajar. Jadi misalnya belajar ngomong, belajar segala macam, belajar mengurus administrasi, belajar kas, biasanya kalau punya uang dibelanjain sesuka-suka kita. Belajar megang duit. Tiba-tiba harus jadi bendahara, ngadain acara pentas seni, uangnya malah dibelanjain sebenarnya buat urusan pentas seni, tapi kita malah mengalokasikannya semuanya buat kostum panitia. Ternyata uangnya buat konsumsi. Buat konsumsi. Ternyata enak nggak ada alat bandnya. Ternyata waktu artisnya suruh manggung cuman ada beduk, kan kacau. Ada itu di situ. Pertama, organisasi harus bisa tempat untuk belajar. Kemudian tempat untuk mengamalkan apa yang pernah kita pelajari. Jadi kalau memang ternyata kita belajar untuk ngomong segala macam, coba di organisasi itu bisa nggak kita mengamalkan untuk ngomong gitu. Dan yang ketiga adalah organisasi itu kira-kira memberikan efek atau enggak untuk yang sekitar. Jadi kalau misalnya OSIS, apa kemudian dengan adanya OSIS ini, guru-guru tuh merasa bahwasanya, wah ini loh, ngefek ini OSISnya ini. Ada OSIS, setiap guru mau ngadain acara bakti sosial yang mengatasnamakan sekolah, kok teman-teman dari SMA bisa bantu. Nah, menurut saya 3 kunci itu tadi, tempat belajar, tempat pengamalan, sama tempat agar bermanfaat buat sekitar. Oke. Bersosialisasi juga ya. Nah nih Pak, sebenarnya ada nggak sih Pak dari segi psikologis dampak negatif dari berorganisasi? Iya, karena terlalu banyak dampak positifnya, kalau dampak negatifnya kayak gimana sih? Iya. Tapi sabar Pak. Sabar. Kita akan ke iklan dulu. Oke. Jadi buat pemirsa yang masih ada di situ, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan kembali lagi bersama saya si Chandra, ada Pak Zidni, terus ada Mas Dimas, dan ada saya Rara. Dan juga ada teman-teman dari SMA 10 TC dan tadi mana? SMA 1 Sedayu, terus ada Sewon ya. Dan kita masih di analog. Anda tanya psikolog. Mau tahu aja. Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta, Fakultas Psikologi, status berakreditasi A. Kurikulum terkini, peluang kerja luas, lokasi belajar nyaman. Juga membuka untuk program Pasca Sarjana, Magister Profesi Psikologi, dan Magister Sains Psikologi dengan berbagai konsentrasi peminatan. Membuka pendaftaran dari semua jurusan. Info lebih lanjut, hubungi kami.
Baiklah pemirsa, kita masih bersama-sama dengan Pak Zidni, Mas Dimas, ada Rara, dan juga saya Yosi Chandra. Dan Ini kita teman-teman masih, ya masih di analog. Anda tanya psikolog? Mau tahu aja. Iya, dan ini kita masih membahas tentang sebuah arti penting dari berorganisasi. Nah, bagi Anda ini menurut kamu yang ada di rumah nih, anak-anak SMA atau mungkin bagi orang tua siswa, nah yang mungkin penting nggak sih berorganisasi bagi putra atau putri Anda di rumah? Nah, mungkin sebenarnya gimana nih Pak? Kalau ada orang tua yang melarang anaknya untuk berorganisasi, Yang gimana? mementingkan belajar dan belajar. Iya, nih Organisasi nggak perlu. untuk mengatasinya. Saya tuh pengen organisasi gini Bu, gini Pak, gitu. Tapi nggak boleh sama orang tua. Untuk mengatasinya gimana nih Pak? Ya mungkin kalau kita menghadapi orang tua seperti ini mungkin memang harus banyak diajak berdialog ya. Mungkin orang tua itu harus banyak belajar psikologi. Karena apa? Karena sebenarnya organisasi itu kan sebenarnya salah satu cara untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada manusia ya. Kalau misalnya kita hanya sekedar sekolah saja, itu hanya mengembangkan potensi akal saja gitu ya. Sementara dengan berorganisasi kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang lain ya. Kalau kita misalnya ingat pada konsepnya Gardner ya, dengan multiple intelligence atau kecerdasan jamak atau majemuk gitu ya. Sebenarnya kan banyak sekali kecerdasan yang ada pada diri kita, banyak potensi yang ada pada diri kita gitu ya. Misalnya kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik ya. Musikal itu ya berarti kecerdasan untuk bisa apa ya kaitannya dengan musik gitu ya. Misalnya aktif di OSIS atau terutama mungkin di yang kaitannya dengan seni, itu secara tidak langsung juga mengembangkan kecerdasan musikalnya. Kemudian kecerdasan kinestetik gitu ya. Adik-adik yang suka berolahraga itu sebenarnya juga salah satu cara-cara untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik gitu ya, atau gerakan atau motorik gitu ya. Kemudian kecerdasan yang lain ya, saya pikir banyak yang bisa dikembangkan dari adanya kegiatan ekstra ataupun kegiatan berorganisasi gitu ya. Dan saya tambahkan lagi, ada satu penelitian yang cukup menarik yang dilakukan oleh Bapak Jamuluddin Ansor dan kawan-kawan. Di situ ditemukan bahwa ternyata pada mereka yang suka berorganisasi, ternyata ditemukan mereka itu memiliki kepribadian yang lebih baik daripada yang tidak baik gitu ya. Artinya orang-orang yang banyak aktif di organisasi itu ternyata kebanyakan mereka memiliki kepribadian yang baik daripada yang tidak baik. Sebaliknya, pada mereka yang tidak pernah berorganisasi itu ternyata ditemukan bahwa mereka kebanyakan memiliki kepribadian yang tidak baik daripada mereka yang memiliki kepribadian yang baik. Ya kenapa? Karena sebenarnya dari organisasi itu kita bisa berinteraksi dengan orang lain, kita kemudian mendapatkan umpan balik. Ketika kita mengucapkan sesuatu, ternyata ucapan itu menyinggung orang lain, kemudian orang lain marah, kita tahu, oh ternyata apa yang saya ucapkan ternyata menyinggung orang lain, sehingga kita sadar bahwa mulut kita telah mengucapkan sesuatu yang membuat orang lain sakit hati, sehingga mungkin ke depan supaya teman kita tidak sakit hati, saya akan mencoba untuk mengontrol apa yang saya ucapkan gitu ya. Dan seluruh apa yang kita lakukan akan mendapatkan feedback atau umpan balik dari orang-orang yang kita ajak interaksi gitu ya. Sehingga semakin lama kita menyadari kelemahan kita, dan kita akan berupaya untuk meningkatkan memperbaiki kepribadian kita sendiri. Oke. Buat Mas Dimas nih, pernah nggak sih dilarang untuk berorganisasi sama orang tua nih? Kalau kebetulan ditanya hal seperti itu, saya itu kan hidup dalam keluarga yang kebetulan juga demokrat gitu ya, istilahnya egaliter, dan kebetulan juga track record dari kemudian ayah saya, kemudian eyang saya itu semua orang yang aktif di organisasi. Dan pesan beliau tuh gini, kalau bahasa Jawa, kowe iki urip neng masyarakat ora dewean, tidak sendirian. Ayah saya pernah bilang kayak gitu karena apa? Karena kita hidup dalam masyarakat, dalam hidup kita harus bersosialisasi, kita harus punya soft skill. Jadi kita misalkan tadi, kalau tadi di lingkungan mahasiswa, misalkan gini, di lingkungan masyarakat kita dijadiin koordinator untuk siskamling. Kita yang masih pemuda ini, kalau kita tidak bisa berorganisasi, kita tidak bisa meminta tolong kepada bapak-bapak. Misalnya bapak-bapak, kita bagi jadwalnya, kemudian bapak-bapak suruh siskamling. Kalau misalnya kita tidak bisa berorganisasi, kita tidak bisa menyampaikan itu dengan baik, bapak-bapak akan lihat, sopo toh ini anak kecil, anak kemarin sore berani nyuruh bapak-bapak dan segala macam. Tapi kalau kita masuk dalam organisasi, mungkin Karang Taruna atau Kemudaan, yang salah satu fungsi organisasi itu adalah representatif. Jadi misalnya Mas Chandra, itu ketua pemuda di kampungnya, ya dia bisa minta tolong, saya perwakilan dari seluruh pemuda yang ada di sini minta tolong kepada bapak di sini untuk
pembagian jadwal kami seperti ini. Kalau dia nggak punya kemampuan dalam berkomunikasi yang itu didapatkan dari organisasi, sulit hal itu terwujud. Dan ya itu karena kita hidup berorganisasi itu tidak hanya sekedar untuk meraih sebuah tujuan, tapi untuk bertahan hidup. Oke. Ya, terima kasih. Nah, ini buat teman-teman yang ada di sini, saya pengen bertanya sama teman tadi dari Sedayu udah bertanya tadi ya. Tadi Mas siapa nih tadi? Belum, itu dari satu Sewon. Oh, Sewon ya. Nah, dari SMA 1 Sedayu. Mana nih? Perwakilan. Satu, Saya pengen bertanya. Nah, oke. Mic-nya tolong kasihkan itu ya. Nah, Mas siapa nih? Halo, tes. Iya, tes. Saya Nur Muhammad dari SMA 1 Sedayu. Saya ingin tanya gimana cara menumbuhkan semangat berorganisasi sama teman-teman. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih, Emang Mas. soalnya kadang-kadang kita males ya ikut-ikutan kayak gitu, buat apa sih, nggak penting, mending kita main ke mall atau kemana gitu. Nah, itu kamu. Kalau dia gimana nih, Pak? Ya, pertama untuk kita bisa punya semangat dalam melakukan segala apapun ya, termasuk di dalam organisasi itu, pertama kita harus punya kesadaran tentang apa manfaat dari apa yang akan kita lakukan gitu ya. Kalau kita belum tahu manfaat sekolah, kita juga sekolah malas-malesan gitu ya. Demikian pula kalau kita tidak tahu apa manfaat atau pentingnya berorganisasi, kita juga tidak akan berorganisasi dengan serius gitu ya. Tapi memang suasana berorganisasi yang baik itu setidaknya juga akan mendorong kita untuk tetap berada di organisasi gitu ya. Karena ketika misalnya kita berorganisasi kok malah sering dimarahi, sering dikongkoni gitu ya, sering disuruh gitu ya, maka itu juga lama-kelamaan orang tidak akan kerasan untuk aktif di organisasi tersebut gitu ya. Sehingga memang organisasi itu harus diciptakan bagaimana supaya semuanya itu bisa sama-sama menikmati gitu ya, dan berkembang bersama-sama gitu ya. Oke, gitu. Ya. Nah, ini bagi Anda yang ingin bergabung dengan kita nih, kalian ada teleponnya udah masuk. Halo? Halo? Analog? Ya, analog. Mau tahu aja? Mau tahu aja. Iya, dengan siapa ini? Siapa di mana? Dengan Yoga. Yoga di mana, Yoga? Di Concat. Concat. Ya, Yoga silakan kalau mau nanya. Ini mau nanya kepada Mas Dimas nih ya. Oke, Mas Dimas. Oke. Mas Dimas, halo. Ya, halo. Kamera yang mana? Saya tahu Mas Dimas ini seorang yang berpengalaman dalam bidang taruna. Ya, kepemudaan Mas Dimas ya. Oke. Saya ingin bertanya gini, bagaimana cara membentuk seorang kepribadian, seorang ketua Karang Taruna yang bisa menggugah anggotanya? Dan saya juga tahu Mas ini juga calon terkuat ini Mas dalam pilihan Karang Taruna. Waduh, ini bukan promosi kan? Ini yang telepon juga salah satu calon ini. Oh, gitu. Kompetitor ya? Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih juga. Ya. Langsung. Gimana itu tadi? Tadi gimana pertanyaannya? Oh ya, menumbuhkan sebuah jiwa kepemimpinan yang kuat ya. Iya. Oke. Memang kalau menumbuhkan jiwa kepemimpinan kuat tidak bisa terlepas dari halnya kita butuh sebuah reference, orang yang kita referensikan. Jadi mungkin ada di sini teman-teman, saya kalau boleh tanya, ada yang mereferensikan siapa dalam hidupnya, dalam dia berperilaku? Mungkin ada yang mereferensikan presiden pertama kita, Insinyur Soekarno dan segala macam. Mungkin Pak Harto atau mungkin referensi siapa. Tapi itu kan yang sifatnya jauh. Tapi bisa juga dari yang sifatnya dekat. Misalnya teman-teman ada yang teman-teman tuh mereferensikan ketua OSIS yang sebelumnya karena dia itu begitu misalnya berwibawanya, berkarismanya dan segala macam. Lah, kita secara tidak langsung ingin jadi seperti dia. Itu kemudian menumbuhkan semangat kita, dia bisa kok kita nggak bisa. Kemudian ya memang kalau kita udah masuk dalam organisasi dan kita punya posisi yang kebetulan ada orang yang mereferensikan kita, dalam bahasa gaulnya ngefans sama kita bukan sebenarnya bukan ngefans, tapi kita kalau misalnya kita dapat posisi seperti itu, kita harus bisa jadi transformational leader. Kita harus bisa membimbing orang yang misalnya mereferensikan kita untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih hebat dari kita. Oh, begitu. Nah, kita harus bisa, kemudian cara-cara agar kita menumbuhkan ya kemudian kita harus melihat bahwasanya kita butuh sebuah target, kita harus nggak boleh kalah dari dia. Oke, gitu ya. Nah, nih kalau menurut Pak Zidni. Aduh, Zidni. Nah, gimana nih Pak? Baik, kaitannya dengan bagaimana menumbuhkan kepemimpinan, tentunya kita sebagai seorang pemimpin ya, entah di level apapun, ketika kita ingin menumbuhkan kepemimpinan itu kan perlu adanya dukungan dari bawah ya, artinya dari teman-teman yang lain gitu ya.
maka kita harus tahu apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan mereka gitu ya. Karena kita berorganisasi kan tidak dalam rangka semata-mata untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri ya, tetapi juga bagaimana supaya kebutuhan bersama itu bisa sama-sama bisa tercapai atau dipenuhi gitu ya. Oleh karena itu seorang pemimpin supaya dia bisa diterima oleh bawahannya, maka harus tahu apa yang menjadi keinginan atau kebutuhan dari yang dipimpin gitu ya. Saya yakin ketika kita bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, kok teman kita atau orang yang kita pimpin itu akan mendukung kita gitu ya. Jadi harus menyelami ya apa yang menjadi kebutuhan mereka. Oh gitu. Ya, harus paham lah ya, apa yang paham, mereka butuhkan ya, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang ada di sini, Iya. saya ingin bertanya lagi nih buat siapa nih yang paling gedut? Paling gedut deh. Ya. Tapi sebelumnya, Chan, Apa? kayaknya kita harus iklan dulu. Oh iya, nanti. Karena aku mau minum. Oh, silakan Mbak. Silakan Oh, iya. dulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, masih bersama saya si Chandra, ada Pak Zidni, ada Mas Dimas, Dan saya Rara. dan juga ada teman-teman dari SMA 1 Sedayu, SMA 1 Satu Sewon. Sedayu, satu Sewon, dan ada TC juga. Teman-teman SMA 10 10 Yogyakarta. Dan kita masih di analog. Anda tanya psikolog, mau tahu aja. Sosok yang mumpuni di bidangnya. Karyanya tak lekang usia. Saksikan Empu setiap hari Kamis pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Jogja TV. Ya baiklah, pemirsa, kita masih di analog. Anda tanya psikolog, mau tahu aja. Iya. Kompak sekali ya. Iya, banyak sekali nih teman-teman. Ya, nah, ini tadi kita langsung aja ke Mas yang gendut. Mas yang gendut. Nah, ini nih. Siapa namanya nih? Langsung aja. Ketua OSIS nih. Ketua Suku nih, ketua Dia berwibawa, bener gede gitu kan. Ya, dengan Mas siapa nih? Iya. Mas Ramdan. Ramdan? Iya. Dari Dari SMA? Negeri 1 Sewon. Negeri 1 Sewon, Mas Ramdan. Nah, Bolos ya, nggak pakai seragam. Oke, iya ini kalau menurut Mas Ramdan, penting nggak sih berorganisasi itu? Kalau menurut saya penting ya, soalnya Penting. itu tadi kita hidup tuh tidak hanya sendiri, sama-sama. Jadi dalam hal ini kita harus berorganisasi supaya menghasilkan suatu karya gitu. Kalau enggak seperti hasil sebuah kegiatan gitu. Oke. Nah ini ikut organisasi sekolah nggak nih Mas Ramdan?
Iya. Ikut apa? Bagian apa nih di organisasi sekolah? Kebetulan saya MPK. MPK itu apa tuh? MPK itu apa? Majelis Perwakilan Kelas. Bagaimana? Perwakilan kelas itu Majelis lebih tinggi Perwakilan dari Kelas. OSIS ya? Iya. Oh, lebih tinggi dari OSIS. Nah, ini sebagai apa ini? Saya sebagai ketua 1. Ketua 1. Wow, cocok. Cocok loh, cocok. Nah, ada kendala-kendala nggak selama menjadi ketua 1 nih ya? Di majelis mungkin kelas. Kendalanya yang pertama atur waktu antara belajar dengan berorganisasi ya. Terus yang kedua mungkin dari segi komunikasi antar seksi-seksi gitu. Gitu ya. Jadi untuk mengkoordinir juga gitu ya. Oke. Nah nih Pak, itu kan biasanya yang terjadi di dalam sebuah organisasi nih ya. Nah ini ada sebuah kejadian dan fenomena yang terjadi, yaitu di saat orang itu dipojokkan oleh sebuah keputusan yang mau nggak mau dia harus terima. Nah, mungkin bagi seorang aktivis mahasiswa itu kan juga sering terjadi, dia itu aktif di organisasi tapi ya studinya ya sedikit molor lah. Cuti 1 semester gara-gara ketinggalan mata kuliah atau gimana lah. Itu gimana nih Pak untuk mengatasi hal seperti itu? Itu memang sebuah pilihan ya. Jadi ketika kita berorganisasi itu mesti punya resiko gitu ya. Resikonya salah satunya adalah mungkin dalam studi kita akan terganggu gitu ya. Tetapi sebenarnya tidak selalu para aktivis itu kemudian selalu nilainya jelek gitu ya. Banyak aktivis yang dia aktif tetapi juga nilainya juga baik. Itu artinya apa? Dia juga bisa bagaimana membagi waktu antara studi dengan berorganisasi gitu ya. Sehingga memang alangkah baiknya kalau misalnya ya dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh OSIS misalnya, itu memang tidak menggunakan waktu jam belajar, misalnya habis pulang sekolah ini dipakai untuk rapat sehingga mungkin tidak akan banyak mengganggu gitu ya. Tapi yang diharapkan kebanyakan rapat itu jam pelajaran ya. Yang diharapkan ya gitu. Ya mungkin ini memang saya juga menganggap wajar karena memang beban pelajaran anak-anak siswa ya sekarang itu kan memang begitu banyak ya, sehingga mungkin salah satu untuk refreshing ya, itu salah satunya dengan menghindar, walaupun itu sesuatu yang legal ya, artinya guru juga bisa memaklumi gitu ya. Tetapi kalau kemudian mencari-cari kesempatan untuk keluar, artinya sebenarnya kita bisa rapat di luar jam pelajaran, kalau kemudian nanti jam pelajaran saja biar kita bisa keluar, ini tentunya kalau terlalu sering kalau terlalu sering juga tidak baik. Oke, nah ini bagi Anda yang ingin bergabung dengan kita bisa melalui telepon di 451666 atau di 4517777. Dan ini tadi ada SMS. Iya, silakan tuh. Dan ini ya sama sih sebenarnya pertanyaannya. Analog mau tahu aja, Pak, saya mau nanya. Kadang dalam berorganisasi itu sulit dalam membagi waktu. Terus gimana caranya? Dari Eka di Sagan. Nah, Eka di Sagan nih, mungkin bisa sedikit dibantu Pak. Cara bagi waktu. Ya, jadi memang walaupun kita aktif itu sebagai satu pilihan ya dengan resiko-resiko yang ada, tetapi kita juga harus ingat bahwa orang tua mengirimkan kita untuk belajar di sekolah atau kuliah itu yang utama adalah kita bisa menyelesaikan studi kita gitu ya. Sehingga memang amanah orang tua, kepercayaan orang tua dan juga pengorbanan orang tua yang begitu banyak untuk membiayai sekolah ini memang jangan disia-siakan gitu ya. Organisasi itu juga penting gitu ya, tetapi tentunya jangan sampai organisasi itu mengganggu studi kita gitu ya. Sehingga memang harus pintar-pintar membagi waktu gitu ya. Misalnya kalau memang kita harus mungkin perlu agak kaku sedikit ya, misalnya hari tertentu kita tidak mau diganggu untuk organisasi misalnya gitu ya. Oleh karena itu memang harus dibuat kesepakatan bahwa rapat itu dilakukan pada hari tertentu sehingga hari yang lain kita bisa fokus pada studi kita gitu ya. Jangan kemudian sewaktu-waktu kemudian rapat gitu ya. Saya pikir kok semua orang juga gak suka kalau sewaktu-waktu tanpa ada planning kemudian rapat dadaan itu, saya pikir kok semua di tempat saya ada istilah UKM rapat. Jadi kerjaannya rapat. Oh, kayak kegiatan masuk rapat ya. Hasil keputusan rapat adalah kapan kita rapat lagi. Nah, mungkin biasanya kayak gitu. Bisa dicontoh buat anak-anak SMA nih. Oke, sekali lagi biar lebih semangat nih, saya pengen minta tepuk tangannya buat teman-teman dari SMA 1 Sedayu. Oke. Nah, teman-teman dari SMA 1 STC. Sewon. Oke, SMA STC. Oke, dan SMA 10 Yogyakarta. Sekali lagi tepuk tangan dan terima kasih atas
kehadirannya. Tapi sekali lagi, ada nggak sih yang mau ditanyakan? Ada unek-unek? Oke, silakan masnya. Ada. Dari SMA mana ini? Dari SMA. Ya, namanya siapa? Namanya? Ya. Oke. Nama Dwi Prasetya dari SMA Negeri 1 Sedayu. Oke. Nomor absen? Nomor absen. Rahasia. Oke, mau tanya apa nih? Saya pernah mendapatkan masukan bahwa untuk organisasi sendiri itu merupakan kebutuhan ya. Karena mengapa? Di dalam organisasi sendiri itu intinya itu setelah keluar dari organisasi itu kita berani untuk berbicara di depan orang. Selanjutnya saya pernah ada masukan bahwa untuk organisasi itu tidak penting. Karena mengapa? Karena nanti untuk UAN juga itu, UAN ujian akhir nasional untuk kelas 3 itu kan untuk organisasi kan tidak ada dimasukkan juga. Yang berpengaruh terhadap nilai. Itu jadi untuk itu saya mungkin ada masukan bahwa untuk organisasi bisa memberikan nilai tambah ataupun mungkin bisa ngangkat lah ya, ngangkat nilai UAN ya. Oke, gitu ya. Ya, terima kasih. Nah, itu Pak ya. Gimana Pak Zid nih gimana tadi? Dilema. Ya, kalau saya sangat setuju sekali kalau misalnya ada nilai berorganisasi gitu ya, karena itu saya menganggap bahwa itu sebagai satu hal yang penting gitu ya. Sehingga mestinya kalau sekolah itu bisa seperti itu tentunya akan membuat orang itu punya kesadaran tentang pentingnya berorganisasi. Karena sekarang ini karena UAN itu kemudian orang orientasinya kepada UAN gitu ya. Seakan-akan organisasi itu sebagai nomor sekian gitu ya. Yang penting adalah saya lulus dengan baik, nanti bisa diterima di perguruan tinggi terbaik gitu ya. Padahal kita ingat ya bahwa orang besar itu bukan orang yang tidak pernah aktif gitu ya. Orang-orang besar kita seperti Pak Akbar Tanjung dan lain sebagainya itu adalah orang-orang yang dulu selama mahasiswanya orang-orang yang aktif gitu ya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang sukses sebagai seorang pemimpin ya tidak bisa lepas dari organisasi ya. Jadi organisasi itu sebagai salah satu kawah tanda di muka gitu ya. Oke. Sebelum kita menjadi pemimpin. Iya, oke, terima kasih Bapak. Aduh, nggak kerasa sekali kita udah menuju perpisahan dan teman-teman detik terakhir dan jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita akan ada berita terkini tentang kabar dari Gunung Merapi. Nah jadi setelah analog jangan kemana-mana, tapi saya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Zid nih, buat Mas Dimas ya Bapak. Mas Dimas juga. Iya, dan buat teman-teman sekali lagi tepuk tangannya. Wah, buat teman-teman SMA 1 Sedayu, SMA 1 Sewon, SMA 10 SMA 10 dan Stay C ya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana sampai ketemu minggu depan. Jam 3 sampai jam 4 ya. Iya, hari Kamis juga ya. Bersama ada saya Yosi Chandra. Dan saya Rara. Oke, sekali lagi, analog. Anda tanya psikolog. Mau tahu aja. Sampai jumpa. Wassalam.